Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara, selamat berjumpa dalam renungan malam dengan keluarga ya. Apa kabar? Saya harap semua saudara dalam keadaan baik. Saudara siap mau merenungkan firman Tuhan. Gimana saudara, diberkati Tuhan? Saya harap demikian ya. Kita selalu merasakan berkat Tuhan kalau kita suka mengucap syukur. Dan praktek kelima untuk kasih ialah berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan jangan mengutuk. Ya, suruh memberkati orang yang menganiaya. Aduh, bagaimana caranya ya? Orang menganiaya kita bisa kita memberkati, jangan mengutuk. Siapa ini teladannya? Ada beberapa orang bisa jadi teladan ya. Tapi yang terutama kita meneladani Tuhan Yesus pada waktu dia disalibkan, dia berdoa apa permintaannya? Salah satunya, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aduh, masih mintakan ampun bagi mereka yang menganiaya. Saudara, bisa nggak kita begitu? Sulit ya, memang sulit. Tetapi itu yang diajarkan. Kalau kita punya kasih, kita bisa, aduh dianiaya tapi menerima. Karena apa? Karena Yesus punya misi. Itu sebabnya dia bisa berpikir mengenai orang-orang itu. Kenapa orang-orang menganiaya dia? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak mengerti. Mereka pikir mereka benar. Mereka pikir mereka membela Allah begitu ya. Ada orang yang berpikirnya demikian. Padahal sudah dijelaskan di hadapan mereka itulah Mesias, tapi ya bagaimana, mereka tidak mau menerima. Malah mereka menganiaya. Tapi Tuhan Yesus jadi berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Begitu juga Stefanus ya. Stefanus pada waktu dia, aduh saudara, dilempari batu, kok bisa menerima? Dia itu padahal bersaksi tentang perbuatan Allah bagi umat Israel. Bagaimana Allah sudah membebaskan mereka dari Mesir, bagaimana Allah sudah memberkati mereka selama perjalanan 40 tahun sampai ke tanah Kanaan. Dia menjelaskan semua, lalu dia memberitahu ya bahwa ya karena itu orang-orang yang tidak mengerti ini telah menyalibkan Tuhan Yesus, yang membunuh Tuhan Yesus. Tetapi mereka marah. Ya, mereka pikir dia menghujat. Sekali lagi dia juga lihat bahwa langit terbuka. Dia melihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tapi mereka mengatakan dia menghujat. Ya. Lalu dia juga berdoa, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masih bisa berdoa begitu ya. Tapi memang tidak tahu pada suatu saat mungkin mereka ada yang bertobat ya, karena pada waktu kemudian banyak orang yang bertobat, dan pada waktu Pentakosta juga ribuan orang terima Tuhan Yesus. Lalu murid-murid itu pada waktu mereka bersaksi juga ada ribuan orang yang terima. Jadi kita tidak tahu ya apakah kemudian mereka itu bertobat. Diharap demikian. Nah saudara-saudara, jikalau ada orang yang menganiaya secara psikis maupun menganiaya kita, sebisanya pembalasan itu dari Tuhan sendiri ya. Jadi kita jangan membalas, tetapi kita malah doakan. Kalau ia berusaha untuk bisa mendoakan orang yang menganiaya kita. Nah itu adalah act of love. Jadi perbuatan kasih. Jadi kayak sini ya, nasihat untuk hidup dalam kasih. Kalau kita bisa memiliki kasih, kita bisa berdoa bagi orang yang menganiaya kita, bagi orang yang kepada kitanya nggak baik. Ya, jadi apalagi di dalam keluarga, kadang-kadang suami istri juga ada ya yang sampai ada yang sampai KDRT ya. Tetapi apakah bisa berdoa
bagi suami atau istri yang menganiaya? Apakah bisa anak-anak berdoa bagi orang tua? Ada yang keras ya, ada yang main pukul juga. Nah, tapi Alkitab mengajarkan kalau kita kasih, kita harus bisa mendoakan mereka. Jangan mengutuk, malah doakan. Kita tidak tahu, pada suatu saat pasti mereka menyesal dan mereka akan bertobat. Itulah doa kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu malam hari ini, menyerahkan semua orang yang sedang merenungkan firman-Mu ini. Tuhan berkati. Biarlah kami memiliki kasih, kami dapat berdoa bagi orang bahkan yang menganiaya kami. Biar kami tidak mengutuk, melainkan mendoakan mereka, mintakan ampun bagi mereka, seperti teladan Yesus Kristus dan juga Stefanus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-Mu, berkatilah anak-anak-Mu ini yang cinta Engkau, yang mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin ya saudara-saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Biarlah kita semua memiliki kasih ya, dan dapat mendoakan orang yang menganiaya kita. Selamat malam. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.